Saudara sekalian, sebelum Alkitab dibacakan dan diberitakan, marilah kita mempersiapkan hati kita dan memohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus yang bertakhta di dalam hati kami, buatlah hati kami siap menyambut firman Tuhan diberitakan. Mampukan kami untuk mencerna, menghayatinya, supaya kami diberi wisdom, hikmat kebijaksanaan untuk menjalani hidup kami sesuai dengan rencana Tuhan. Ya Allah Roh Kudus, penuhilah hati kami dengan damai-Mu, supaya dengan damai-Mu itu kami dapat menjalani waktu-waktu di dalam hidup kami dengan bijaksana. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Injil Yohanes pasal 20, ayat 19 sampai dengan 28. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Demikianlah pembacaan Alkitab, firman Allah. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Saudara sekalian, di dalam pergaulan di tengah masyarakat, kita mengenal bahasa basi. Bahasa atau kata-kata yang terucap manis di bibir, terdengar enak di telinga, demi sebuah kesantunan, sweet talk. Kata-kata manis yang tidak jarang selangit dan bombastis, tetapi tidak sungguh-sungguh dimaksudkan demikian. Di Amerika ini banyak sekali ucapan begituan, seperti misalnya, wow, fantastic, you are awesome, great job, wonderful, hello sweetheart, dan sebagainya, yang begitu gampang meluncur di bibir, namun sejujurnya tidak selalu cocok dengan konteksnya dan dengan realitas hubungannya dan kenyataannya. Because they didn't really mean it. Itu cuma sekedar basa-basi, sweet talk. Orang Jawa bilang abang-abang lambe, gincu, kosmetik saja. Basa-basi. Tentu saja di dalam pergaulan sosial, basa-basi tidak terhindarkan, tetap diperlukan. Sejauh sebagai pembuka percakapan, pengencer kebekuan, pencipta suasana, tentu sopan santun seperti ini baik dan bermanfaat. Asalkan bukan sebuah topeng kempura-puraan yang menjijikkan seperti yang dipraktikkan oleh banyak orang. Ucapan peace be with you yang terdengar 2 kali di dalam bacaan kita hari ini adalah sebuah ucapan courtesy, bahasa kesantunan yang biasa pada zaman itu. Salam pembuka yang lazim dalam sebuah perjumpaan. Tetapi, dalam konteks pada saat itu adalah ucapan yang powerful sekali. Benar-benar bukan basa-basi, damai sejahtera bagi kamu. Pengucapnya sungguh-sungguh mengartikannya secara penuh, secara tulus, dan benar. He really meant it. Dan pengucapnya adalah Yesus Kristus yang bangkit. Pribadi yang selalu walk the talk, selalu mengatakan apa yang dihidupinya, dan selalu menghidupi apa yang dikatakannya. Saudara sekalian, melalui pembacaan atas cerita pada malam sesudah Yesus bangkit ini, kita dibuat lebih memahami apa arti kandungan makna dari salam peace be with you itu. Situasinya saat itu memang khusus, cenderung ekstrim. Namun, justru karena itu membuat makna dari ucapan salam ini lebih tersingkap. Waktu itu, Yesus menjumpai ke-11 murid yang 3 hari sebelumnya berpisah dari dia dengan cara yang tidak bagus. Mereka lari meninggalkannya, kabur semburat karena ketakutan. Sesuatu yang masih menghinggapi hingga pada malam itu. Tercatat di ayat 19 demikian. Berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci karena mereka takut
kepada orang-orang Yahudi. Perpisahan 3 hari yang lalu itu perpisahan yang buruk. Semua kabur meninggalkan Yesus. Ditambah lagi ada 2 catatan hitam kegagalan di dalam grup ini. Pertama, salah satunya yaitu Yudas Iskariot berkhianat, kemudian gantung diri. Yang kedua, Simon Petrus menyangkal kenal Yesus sebanyak 3 kali. Andaikan perpisahannya manis, perjumpaan kembali tentu saja lancar, tentu saja diharapkan. Tetapi bagi sebuah perpisahan yang buruk, perjumpaan kembali pasti menimbulkan kecamuk aneka perasaan. Itulah yang terjadi pada malam itu. Yudas memang sudah tidak ada lagi. Tetapi bayangkan dengan semua 11 murid yang masih ada, terutama Simon Petrus, bahwa mereka dijumpai kembali oleh Yesus yang mereka tinggalkan itu. Tetapi saudara-saudara, justru dalam perjumpaan kembali pada malam itu, meluncur ucapan salam, damai sejahtera bagi kamu, peace be with you. Ayat 19 dan 21. Mari kita perhatikan arti dari salam ini satu persatu. Pertama, maknanya adalah menghapus ganjalan di masa lampau. Peace be with you. Yesus yang bangkit itu sama sekali tidak kembali dengan kemarahan dan dendam. He didn't come for retaliation. Walau andai kata demikian, dia datang dengan kemarahan, itu beralasan, bukan? Tetapi tidak. Dia tidak datang dengan kemarahan dan dendam. Terhadap orang-orang Yahudi yang menyalibkannya saja, tidak. Apalagi terhadap murid-murid itu. Dia datang dengan membawa pengampunan. Ganjalan masa silam harus dianugerahi maaf, ampunan. Baru itu artinya damai. Saudara-saudara, sekaligus Yesus yang bangkit mengajarkan kepada murid-muridnya, termasuk kita juga sekarang, agar belajar untuk benar-benar memberi anugerah kepada masa lampau. Sebab itulah satu-satunya jalan untuk menempuh jalan ke masa depan dengan lebih lancar. Menganugerahi masa lampau dengan pengampunan. Jangan menjadikan masa lalu sebagai musuh. Kita harus belajar dengan ikhlas untuk berdamai dengan masa silam. Masa lampau yang tidak diberi maaf akan terus mengganjal langkah kita ke masa depan. Saudara sekalian, pada bulan Oktober 1948 terjadi sebuah perjumpaan kembali 2 orang yang pernah menjadi musuh besar. Yang seorang bernama Mitsuo Fuchida, tentara pensiunan Jepang yang ikut memimpin penyerbuan
pelabuhan Pearl Harbor di Hawaii pada tahun 1941. Yang seorang lagi adalah Jacob Deshazer, mantan pilot Amerika yang melakukan penerbangan ke Tokyo untuk melancarkan serbuan balasan pada tahun 1942. Karena pesawatnya jatuh, Deshazer ditangkap dan dijadikan tawanan tentara Jepang. Penyiksaan sebagai tawanan dijalaninya 34 bulan sebelum Jepang menyerah dalam Perang Dunia Kedua. Di dalam penjara itu, Deshazer terus membaca Alkitab. Dan sesudah dibebaskan pulang ke negaranya, dia belajar di seminari. Setelah lulus dari Seattle Pacific College, dia minta diutus sebagai misionaris ke Jepang. Perjumpaannya kembali dengan Fujida menjadi pintu terbuka bagi pengenalan Fujida akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Perjumpaan di stasiun di kota Tokyo itu membuat Fujida bertobat dan mengenal Yesus sebagai Juru Selamatnya, menjadi seorang Kristen. Saudara sekalian, perjumpaan kembali itu telah menghadirkan damai, karena ada orang yang bersedia memberi pengampunan kepada masa silamnya yang penuh kemarahan, penuh permusuhan, dan dendam dan kesakitan itu. Jacob Deshazer benar-benar berkata kepada Mitsuo Fujida, "Peace be with you." Saudara sekalian, memang tidak selalu musuh kita itu seseorang atau berwujud manusia. Bisa jadi musuh kita itu sebuah kegagalan kita sendiri yang menyakitkan di masa lalu. Sebuah kesalahan besar yang kita pernah lakukan. Sebuah keteledoran yang serius. Sebuah kejatuhan yang memalukan. Sebuah kehilangan yang menyedihkan. Sebuah perlakuan yang tidak adil. Atau sebuah penghinaan. Atau sebuah bencana. Dan sebagainya. Kita tetap perlu bermurah hati terhadap musuh-musuh di masa silam itu. Let them go. Let us make peace with our past. Saudara sekalian, kita perlu berdamai dengan masa silam, memberinya anugerah. Baru kita mengerti artinya. Peace be with you. Yang kedua, saudara-saudara, pengampunan terhadap masa silam menghendaki kita memberi kesempatan kedua kepada masa depan. Perhatikan apa yang dilakukan Yesus kepada ke-11 murid itu di dalam perjumpaan kembali di antara mereka sesudah dia bangkit. Ayat 21 dan 22 mencatat begini. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dengan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Yesus mengutus mereka
dengan otoritas penuh. Kita dibuat heran dan terkejut. Kepada murid-murid yang gagal itu, Yesus melakukan hal yang sama dengan yang dahulu dilakukannya. Mengutus mereka. Dia tidak menjadi kapok. Kegagalan murid-murid di masa lalu tidak membuat Tuhan menjadi jera untuk mengutus murid-murid itu, memberi mereka kepercayaan lagi. Tidak, Dia tetap memberi mereka kepercayaan baru di masa depan. Thomas Alva Edison, penemu lampu pijar yang jenius itu, pernah meminta pesuruhnya, Jimmy Price, membawa hasil temuannya yang pertama kali dan berhasil sesudah ratusan kali gagal. Temuan yang berhasil pertama kali itu ia minta Jimmy Price untuk disimpan di ruang atas. Namun dalam ketidakwaspadaan, anak muda itu naik atas tangga dengan berlari dan kemudian menjatuhkan lampu pijar itu. Tentu saja, Edison menjadi sedih sekali. Anak itu meminta maaf luar biasa sambil ketakutan dipecat. Ternyata tidak. Edison memaafkannya dan menyuruhnya pulang karena hari sudah larut malam waktu itu, dan berpesan agar besok ia kembali masuk. Kemudian Edison mengulangi kembali pekerjaannya itu sampai berhasil membuat persis dengan yang jatuh tadi. Keesokan harinya, Jimmy masuk dan tanpa diduganya, tuannya itu meminta dirinya untuk membawa hasil karyanya yang berharga itu ke ruang atas. Dan kali ini, anak itu melakukannya dengan sangat berhati-hati karena dia menghargai betapa besar kepercayaan yang telah tuannya berikan kepadanya sesudah dia pernah berbuat salah. Saudara sekalian, pemberian maaf yang sejati diikuti dengan kesediaan untuk memberikan sebuah kepercayaan kembali. Masa depan layak untuk diberi kepercayaan jika pengampunan atas masa silam sudah dilakukan. Bagi Tuhan, the future is always worth a try. Bagi Tuhan, the future is worth for second chance. Yesus tidak pernah jera memberi kita, saudara dan saya, kepercayaan, kendati banyak kali kita ini mengecewakannya, bukan? Dia tidak pernah kapok kalau dia memberi keampunan kepada kita untuk masa lampau kita. Dia juga memberi kesempatan kepada kita kepercayaan kembali bagi masa depan kita. Itulah artinya salam. Peace be with you. Sekarang yang ketiga, saudara-saudara. Apa yang dilakukan Yesus terhadap masa kini? Masa lampau sudah, masa depan sudah. Apa yang ia lakukan terhadap masa kini? Kasus ketidakhadiran Thomas memberitahu kita.
Apakah yang Yesus lakukan terhadap Thomas yang ketinggalan itu? Yesus memberikan kepada Thomas apa yang dia berikan kepada ke-10 murid lainnya 8 hari yang lalu. Apakah itu? Kepada ke-10 murid, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya. Ayat 20. Selanjutnya, 8 hari kemudian, kepada Thomas dia berkata, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu, dan cucukkan ke dalam lambungku." Ayat 27. Artinya, Yesus memberikan kesempatan dan peneguhan yang sama kepada Thomas. Dia memberikan keadilan. Dia mempraktekkan perlakuan yang adil. Lambung dan tangan yang berlubang tidak kurang bagi Thomas. Mengapa? Sebab Tuhan telah bersikap adil. Thomas pun menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ayat 28. Sapaan "Peace be with you" barulah terasa dan berbobot apabila terhadap masa kini diberikan keadilan. Damai pasti rusak jika di masa sekarang ada kecurangan atau kelicikan. Damai pasti lenyap ketika ketidakadilan dipraktikkan. Apabila kebaikan dibalas kejahatan, persahabatan dibalas pengkhianatan, penghargaan dibalas pengabaian atau penghinaan, itu namanya menabuh genderang permusuhan. Tidak akan ada damai. Andaikan dalam hidup ini manusia tahu bersikap adil, berlaku fair satu terhadap yang lain, tidak main curang, tidak merampas, tahu batas, tidak serakah, dan tidak berlaku seenaknya, maka pasti banyak keributan akan berkurang. Damai lebih punya peluang untuk terjadi di masa kini. Masa kini menantikan keadilan. Peace atau damai, saudara-saudara, sangat berkaitan dengan bagaimana kita memperlakukan 3 dimensi waktu di dalam hidup kita. Masa lalu, masa depan, dan masa kini. Yesus memberikan contoh untuk menjadi pola teladan bagi kita. Ketika dia mengucapkan salam, "Peace be with you," damai sejahtera bagi kamu, Yesus memberikan keampunan kepada masa silam. Yesus memberikan kepercayaan kepada masa depan. Dan Yesus memberikan keadilan kepada masa kini. Itulah baru yang namanya kita mempersiapkan lahan bagi tumbuhnya damai dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara kalian, bermurah hatilah terhadap masa lampau. Rangkullah, berikanlah maaf, dan berdamailah dengan masa silam. Yang kedua, berbesar hatilah terhadap masa depan. Jangan menahan kesempatan.
berikanlah kepercayaan kembali. Itu jalan menuju kesembuhan dan kedamaian. Dan yang ketiga, bertekad hatilah untuk memberikan keadilan kepada masa kini. Tepatilah janji, bayarlah hutang, hindari kecurangan, berlakulah fair. Maka waktu akan mengganjar kita dengan hadiahnya yang bernama peace atau damai. Dan yang pasti, Tuhan akan berkata kepada kita, peace be with you. Amin.